Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hari ini boleh berjumpa kembali melalui renungan harian Toraya, Minggu 12 Februari 2023. Tiada hal yang bisa kita persaksikan selain memuji dan terus bersyukur kepada Allah kita yang senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Dengan nafas hidup, dengan kekuatan, kita boleh dimungkinkan untuk menapaki kehidupan hari ini dalam sebuah keyakinan dan pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada beserta kita dan memberkati kehidupan ini. Di hari ini, firman Tuhan senantiasa ada untuk menjadi bahagian kita bersama. Dari dalam keteduhan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan tersedia untuk menjadi bahagian kami. Kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Bahkan ada di hati kami bagaikan tanah yang subur untuk menumbuhkan firman Tuhan, bahkan kehidupan yang bisa memberikan buah-buah yang lebat, buah-buah yang menyenangkan hati Allah. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7-17, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Perwujudan kasih. Sahabat rehat, hampir pasti bahwa semua orang ingin dikasihi. Namun belum tentu semua orang rindu untuk berbagi kasih atau mengasihi. Mengapa demikian? Karena masih sebagian orang yang bersikap egois. Perintah mengasihi adalah ajaran firman Tuhan. Di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama karena berasal dari perjanjian lama,
Imamat 19 ayat 18, namun perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara baru. Di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dalam perjanjian lama. Di dalam kasih tidak ada kegelapan, melainkan terang yang bercahaya. Dan hidup dalam terang tidak ada kebencian, tetapi yang ada ialah saling mengasihi, saling peduli, dan senantiasa mensyukuri pengampunan dari Allah. Sahabat Rehat, melalui ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekadar menghormati orang lain, tetapi mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman atau keluarga, tetapi bahkan kepada musuh yang menganiaya kita. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang percaya, karena jika tidak demikian, berarti kita masih hidup dalam kegelapan yang dikuasai dosa. Hidup dalam kasih nampak melalui pertumbuhan dan terpeliharanya relasi yang baik dan benar dengan Allah dan dengan sesama kita. Kasih kepada Allah diwujudkan lewat ibadah, dan kasih kepada sesama lewat perjumpaan kita seorang dengan yang lain. Tidak ada artinya ajaran kasih hanya diperkatakan atau didengar tanpa dinyatakan dalam relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, wujudkanlah kasih, senantiasa hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang selalu ada, menyapa kami, menyapa anak-anak Tuhan dengan pelbagai kondisi dan keberadaan kehidupan kami. Di hari ini, firman Tuhan kembali memberikan pencerahan bahwa mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu akan nampak dalam perjumpaan kami dengan sesama kami seorang dengan yang lain. Perintah baru dari dalam firman Tuhan untuk saling mengasihi. Semuanya bisa kami praktekkan jikalau sungguh-sungguh berdasar pada kehendak Tuhan, dan kasih itu menjangkau orang-orang yang ada bersama dengan kami. Bapa di sorga, di hari ini Tuhan terus mengasihi setiap anak Tuhan dengan segala kondisi dan keberadaan kehidupan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul bersama dengan Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Bahkan Tuhan yang di hari ini senantiasa mengangkat pelbagai rencana-rencana di depan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Tuhan akan menjawab setiap kerinduan anak-anak Tuhan. Dan di hari ini, di hari Minggu, senantiasa ada kesiapan dari anak Tuhan untuk mencari wajah Tuhan dalam berelasi dengan Tuhan dan sesama lewat peribadahan umat-Mu. Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan karena itu, sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.